anak-anak yang suka baca. Karena memang kan untuk di wilayah kabupaten itu biasanya anak-anak lebih fokusnya bermain, Betul. menghabiskan waktunya bermain. Nah, kita karena anak-anak kecil fokusnya untuk literasi ini, jadi pengennya mulai dari usia dini kita fokuskan untuk mencintai literasi gitu. Betul. Walaupun hanya 30 detik, kita biasanya 30 detik satu hari gitu untuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun berada. Hari ini saya sedang berkunjung di rumah baca Lebak Aksara yang ada di Kabupaten Cirebon. Dan sekarang saya sudah berkesempatan bertemu dengan seorang foundernya atau pendirinya, yaitu Mbak Intan. Ya, apa kabar Mbak Intan? Ya, alhamdulillah baik, Kang. Alhamdulillah. Saya manggilnya Mbak Intan aja ya. Iya, boleh. Oke. Nah, Mbak Intan ini teman-teman, Mbak Intan ini salah satu aktivis juga yang ada di Cirebon yang bergelut di dunia literasi. Makanya Mbak Intan mendirikan salah satu rumah baca yaitu Lebak Aksara. Nah, Mbak Intan sekarang kesibukannya ngapain, Mbak? Untuk kesibukannya seperti biasa ya, aktivitasnya kerja dari Senin sampai Jumat, tapi kalau untuk di literasinya sendiri kita fokus di hari Sabtu dan Minggu. Oh, berarti Kang. sekarang udah nggak jadi mahasiswa lagi ya? Iya, alhamdulillah udah lulus. Udah lulus. Dari Mbak Intan ini kan alumni dari IAI Bunga Bangsa Cirebon. Iya, IAI Bunga Bangsa Cirebon. Untungnya sekarang udah jadi universitas. Universitas. Nah, iya. yang sekarang Universitas Islam Bunga Bangsa Bunga Cirebon. Bangsa Ya. Cirebon. Nah, berarti sekarang udah kerja kesibukannya. Iya. Nah, boleh tahu nggak sih Mbak, apa yang menjadi dasar dari Mbak Intan ingin mendirikan sebuah rumah baca Lebak Aksara itu dulunya seperti apa? Jadi dulu tuh Kang, saya termotivasi karena memang nama Lebak itu berasal dari nama blok di sini ya, nama dusunnya. Nah, di blok Lebak itu bisa dikatakan mahasiswa atau orang yang melakukan pendidikannya itu sangat sedikit gitu, mengenyam pendidikan tinggi itu sangat sedikit. Akhirnya saya termotivasi untuk membentuk sebuah komunitas di mana saya mengajak beberapa mahasiswa yang ada di Desa Karangwangi untuk join pada saat itu, dan alhamdulillah terkumpul 24 mahasiswa untuk bersinergi bersama untuk melakukan kegiatan di Lebak Aksara ini. Nah, itu tahun berapa tuh? Untuk awal berdirinya itu di tahun 2020. 2020 berarti Iya. pas COVID ya? Pas COVID, Pas COVID. iya. Nah, itu yang melatar belakangnya selain daripada karena di sini banyak teman-teman mahasiswa, kemudian juga melihat tingkat pendidikan yang masih sedikit ya yang menjadi mahasiswa, kemudian termotivasi untuk membentuk Lebak Aksara. Motivasi awalnya itu apa sebenarnya selain itu? Motivasi awalnya Tujuannya lebih kemana Lebak kepada Aksara itu? tujuannya ya itu Kang. Jadi pengennya nanti ke depannya ini ada anak-anak yang suka baca. Karena memang kan untuk di wilayah kabupaten itu biasanya anak-anak lebih fokusnya bermain, menghabiskan waktunya bermain. Nah, kita karena anak-anak kecil fokusnya untuk literasi ini, jadi pengennya mulai dari usia dini kita fokuskan untuk mencintai literasi gitu. Betul. Walaupun hanya 30 detik, kita biasanya 30 detik satu hari gitu untuk baca buku. 30 detik apa 30 menit? 30 detik minimal gitu. Di situ namanya literasi 30 detik. 30 detik. Ya, karena memang benar tingkat literasi sendiri saya akui ya di zaman sekarang itu kan sangat minim sekali. Iya, betul. Karena ditambah lagi adanya gadget gitu kan, kemudian anak-anak juga sudah terbiasa dengan gadget selama COVID. Iya. Sehingga jangankan baca buku gitu kan, mereka minat untuk membaca saja itu masih jarang, dan sekarang udah sangat menarik nih berarti dengan adanya Lebak Aksara ini kan setidaknya mampu memberikan ruang kepada mereka gitu kan untuk membangun kembali kebiasaan literasi. Nah, ini kalau bukan pesertanya, yang menjadi apa namanya di anggota di sini apakah hanya mahasiswa, anak muda atau seperti apa?
Kalau di awal itu karena memang fokusnya untuk ngumpulin forum mahasiswa yang ada di Desa Karangwangi, jadi waktu itu kita ngumpulin mahasiswa. Awalnya itu yang terkumpul ada 50 mahasiswa di Desa Karangwangi pada tahun 2020. Cuma yang tertarik untuk membantu saya itu pada saat itu ada 24. Nah, untuk saat ini Lebak Aksara nggak fokus ke mahasiswa aja, jadi kita open recruitment juga untuk relawannya. Baik itu anak SMA ataupun yang benar-benar putus sekolah dari belum SD juga boleh join gitu. Nah itu khusus anak-anak warga Karawang sendiri atau boleh dari mana aja tuh? Kalau untuk sekarang boleh dari mana aja bisa boleh. join. Nah berarti buat teman-teman yang di luar Desa Karangwangi juga itu boleh ya berarti Iya, ya? boleh join jadi relawannya. Jadi relawan di Lebak Aksara. Iya. Nah kemudian kalau kegiatannya sendiri apa aja tuh Mbak? Dari Lebak Untuk Aksara. saat ini kegiatannya itu lebih fokus ke pendampingan belajar, Kang. Iya. Yang jadi subjeknya? Targetnya itu anggota pelajar ya, kita nyebutnya anggota belajarnya itu dari mulai TK sampai SMP kelas 2. Oh, tingkatannya. Nah, itu banyak sekarang, Mbak. Alhamdulillah banyak keminatannya untuk di wilayah Desa Karangwanginya sendiri. Itu kegiatannya berarti setiap hari apa? Untuk kegiatannya itu di setiap hari Minggu kegiatannya dari mulai jam 3. Jam 3 sore? Iya, jam 3 sore. Itu khusus untuk Desa Karangwangi? Apa teman-teman pelajar yang berada di luar Desa Karangwangi juga boleh mengikuti kegiatan boleh, itu? sebenarnya boleh mengikuti. Cuma mungkin karena keterbatasan informasi, akhirnya belum pada join nih dari desa-desa yang lainnya. Gitu. Selain itu, kegiatannya apa lagi Mbak dari Lebak Aksara? Sebenarnya itu kan kegiatan rutin ya yang dilaksanakan setiap minggu gitu kan. Selain itu ada kegiatan lagi kan? Ada, sebenarnya kegiatannya itu di Lebak Aksara tuh ada divisinya, Kang. Ada divisi kajian, ada pengembangan bakat, ada kewirausahaan. Nah, untuk pengembangan bakat di sini kita ada timnya, ada yang fokus ke olahraga, karate, sama tari. Nah, anak-anak yang suka di dunia ini karate dan tari. itu di dunia karate dan tari dia bisa join gitu. Terus kalau di hari Sabtu biasanya ada pendampingan untuk melukis, menggambar gitu. Baik secara gambar biasa ataupun nulis Arab hot gitu. Oh iya, kaligrafi. Kaligrafi, iya. Berarti Rumah Baca Lebak Aksara ini konsentrasinya bukan hanya dalam bidang membaca buku-buku saja ya, tapi juga ada kegiatan-kegiatan yang lain tadi seperti ada pengembangan bakat, seperti karate, kemudian juga ada tari gitu ya. Nah itu dilaksanakan setiap hari? Kalau untuk karate dan tari itu di hari Minggu. Oh hari Minggu sama? Iya, di hari Minggu tapi waktunya pagi. Oh waktunya pagi. Iya. Baik, ini menarik juga nih teman-teman, karena memang yang menjadi motivasi buat orang ketika ingin bergelut di dalam dunia literasi misalnya, itu kalau cuman membaca saja itu kayaknya kurang minat tuh Mbak. Iya. Karena kita lihat sekarang udah banyak HP, semua akses informasi bisa didapatkan gitu ya. Iya. Kemudian mau baca buku juga banyak e-book segala macam, PDF. Nah, banyak juga video-video di YouTube gitu kan, sehingga harus ada bidang lain nih yang perlu ditonjolkan untuk membangun literasi itu sendiri gitu. Misalnya ada juga tuh dulu salah satu kisah dari seorang tokoh di Indonesia, dia itu minat baca bukan karena pengen baca buku sebenarnya. Jadi dulu katanya dia dibolehkan untuk memakai sepeda, menggunakan sepeda, tidak boleh keluar dari desanya. Tapi orang tuanya itu membolehkan kalau harus berkunjung ke perpustakaan. Sehingga dari situ dia sebenarnya minat motivasi awalnya kan hanya untuk bersepeda. Iya. Cuman karena boleh bersepedanya itu harus ke perpustakaan, makanya dia terus ke perpustakaan terus tuh, hanya untuk bersepeda. Nah dari situ terbangun tuh motivasi belajar untuk membacanya. Nah ini juga kan berarti apalagi sekarang ya, perpustakaan itu, saya pernah ke perpustakaan yang ada di kota Cirebon, di perpustakaan 400 itu udah sedikit sekali Mbak pengunjungnya. Peminatnya sedikit sekali di perpustakaan 400, perpustakaan di Sumber. Nah ini kan berarti terjadi minat baca yang mengalami penurunan gitu. Betul. Ya. Nah kalau Pak Intan sendiri melihat fenomena yang seperti itu, menurut Mbak Intan seperti apa nih upaya yang harus dilakukan sebagai anak muda dalam membangun
minat baca ataupun literasi di kalangan anak-anak? Untuk ini kan sebuah fenomena yang memang sudah terjadi ya Kang ya, Betul. kita harus hadapi. Nah, cara yang kita lakukan biasanya kita membuat kegiatan. Di kegiatan hari Minggu itu bukan hanya membaca saja, tapi kita pengenalan juga terkait bagaimana permainan tradisional agar tidak monoton untuk anak-anak ini jenuh gitu untuk Iya. baca buku. Terus juga kita diajarkan anak-anak itu bagaimana caranya storytelling. Storytelling, betul. Kalau biasanya kan anak-anak baca buku cuma baca gitu, nanti kita ajarkan bagaimana sih cara penggerakannya gitu, bagaimana cara mendalami buku tersebut. Terus kita biasanya sediakan alat peraganya kayak cuma sederhana, bentuknya dari stick es krim, terus kita printin gambar, entah itu si kancil, buaya gitu, nanti anak-anak buat mainin itu wayangannya gitu, untuk mendalami si cerita di bukunya gitu. Ya, itu salah satu ikhtiar lah untuk Iya, anak-anak betul. suka buku gitu. Suka untuk membaca dan Iya. melalui permainan tradisional Permainan yang seperti itu iya. gitu ya. Oke, ini menarik nih teman-teman, karena saya sendiri melihat memang di akhir tahun 2022 ini setelah COVID, ditambah lagi COVID, itu minat baca itu sangat kurang. Kemudian juga anak-anak permainan tradisional juga bahkan banyak yang nggak mengenal tuh. Iya, betul. Banyak yang nggak mengenal permainan tradisional, mereka mengenal Gadget game ya, online. game online, lebih Iya kan? ke Mobile Legends. Mobile Legend, kemudian FF segala macam. Iya. Sedangkan dengan permainan-permainan tradisional itu mereka tidak tahu sama sekali dan jarang mempraktekkan gitu. Iya. Padahal itu kan menurut saya permainan tradisional itu sangat baik buat memicu daya kreativitas. Kreativitas, Iya, anak motorik gitu ya. anak, iya. Motorik anak, sedangkan game online kan hanya sebatas seperti itu gitu. Nah, oke Mbak Intan, berarti kehadiran dari Rumah Baca Lebak Aksara. Nah, ini kalau kegiatan dari Rumah Baca Lebak Aksara sering kolaborasi dengan beberapa komunitas atau pemerintahan, itu seperti apa? Pernah nggak? Pernah Kang, jadi untuk Lebak Aksara ini salah satu komunitas yang gabung juga baik ke TBM ya, TBM Forum FKTBM di Kabupaten Cirebon sama di Forum Pegiat Literasi. Nah, di Forum Pegiat Literasi ini sewilayah kabupaten, jadi semua orang yang bergelut di komunitas literasi ada di situ. Nah, salah satunya untuk di Plumbon ada Kimanggis gitu. Terus ada Titian, Forum Titian, ada TBM Ceria, banyak banget Kang. Alhamdulillah kita sering kolaborasi juga buat bikin kegiatan Ya. gitu. Iya, bukan cuma di kegiatan sama komunitas literasi aja, tapi kita juga bisa Dengan komunitas yang lain. dengan komunitas lain. Salah satunya kayak kemarin itu ada dari teman-teman PPG. UMC, iya. Terus untuk di minggu besok juga kita mau kegiatan juga sama mahasiswa BBC dari Himpunan Perbankan Syariah gitu. Oh gitu, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa Rumah Baca Lebak Aksara juga membuka kerjasama, artinya sinergitas dengan beberapa komunitas atau juga dengan organisasi-organisasi yang lain gitu ya. Nah, kalau di Rumah Baca Lebak Aksara sendiri udah mendapat ada dukungan nggak sih Mbak dari pemerintah desa ataupun dari pemerintah kabupaten? Dukungan berupa support dana atau lebih ke pengadaan buku? Nah, macam-macam lah. Untuk sejauh ini, untuk pengadaan baik itu pendanaan ataupun buku, kita belum terima sebenarnya. Tetapi kalau untuk dari pemerintah desa setempat, alhamdulillah sudah mendapatkan surat izin untuk melaksanakan kegiatan. Jadi kita sudah diizinkan lah untuk kegiatan walaupun sampai malam dan sebagainya, memang sudah mendapatkan izin. Tapi untuk pendanaan sejauh ini belum, karena memang kita itu belum ada kerjasama untuk di pemerintahan sekitar gitu ya, baik itu dinas dan sebagainya. Tetapi kalau di dinas itu pernah waktu itu jadi donasi buku gitu untuk para komunitas literasi. Nah, kita seandainya memang membutuhkan buku tersebut bisa langsung datang ke Perpus Sumber gitu. Berarti selama ini kalau misalkan mengadakan kegiatan atau juga pengadaan buku seperti ini gitu, itu pendanaannya dari mana selama ini?
Untuk buku itu lebih ke pendanaannya kalau nggak dari secara pribadi, dari saya pribadi lebih ke donatur, Kang. Jadi Donatur ya. ini buku banyak banget yang dari para donatur, baik itu berupa uang ataupun buku Bukunya yang langsung. sudah biasanya mereka sudah bosen nih dengan bukunya, akhirnya didonasikan ke sini. Nah, kira-kira buku-buku apa aja Mbak Intan yang ada di sini kebanyakan? Kebanyakan lebih ke novel, Kang. Novel. Novel, terus buku motivasi, mindset gitu. Terus ada buku perbankan. Lebih banyaknya sih buku-buku anak kecil ya, karena memang fokusnya ke anak kecil. Jadi buku bobo, biasanya majalah bobo Majalah gitu. seperti itu ya. Iya. Nah, berarti yang diterima di sini kalau ada orang yang pengen mendonasikan bukunya, menerima semua buku atau hanya buku-buku khusus nih, misalnya buku-buku anak-anak aja yang diterima atau buku-buku dalam novel aja yang diterima atau semua buku diterima? Semua buku diterima. Nah, akan tetapi di buku yang di Lebak Aksara itu karena kan kalau bukunya ini terus jadi kan bosen ya bosen. Kang ya. Jadi kita kerjasama nih sama para pegiat literasi. Kita Switch rollingan ya. ya di switch bukunya. Jadi biar nggak ini terus. Jadi semuanya bisa saling baca gitu. Oke, boleh dipinjam nggak sih bukunya? Untuk di sini kalau bukunya itu untuk saat ini ya Kang, jadi kita lebih kepada boleh baca di tempat, tapi tidak boleh dibawa ke rumah gitu. Karena ya takutnya tidak pulang gitu, tidak kembali lagi bukunya. Iya, memang penyakit, bisa saya katakan sebagai salah satu penyakit ya. Kadang kalau waktu saya kuliah juga seperti itu. Punya buku, beli buku, kemudian dipinjam, ya udah nggak tahu kemana gitu. Betul. Setelah dipinjamkan. Takutnya lupa ngembaliinnya. Gitu. Tapi saya kadang punya pikiran gini, Mbak. Ketika misalkan saya punya buku terus dipinjam orang nggak balik lagi, itu ya udah bersyukur. Kenapa? Ada yang baca gitu loh. Daripada misalnya nggak ada yang pinjam, kemudian nggak dikembalikan. Nah itu kan repot kan, berarti wah nggak ada yang baca nih buku kita. Kadang kita berpikirnya seperti itu juga kan. Kalau ada yang minjem berarti bersyukurlah ada yang baca nih buku kita gitu kan, meskipun nggak kembali lagi. Gitu. Tapi persoalannya gini Kang, sebenarnya bisa dikatakan seperti itu biar baik juga, tapi persoalannya ketika dipinjam si A terus nggak balik lagi, si B mau baca jadi kan bingung gitu. Betul. Jadi kalau bisa baca di sini, jadi semua orang yang butuh buku tersebut, jadi semuanya bisa baca. Kalau dibawa pulang nggak balik kan, jadi yang lain nggak bisa baca. Betul. Gitu. Ketika ada yang membutuhkan buku itu. Ya. Oke, menarik. Nah, untuk sesi terakhir nih Mbak Intan, kira-kira Mbak Intan selama menjalani aktivitas sebagai seorang pegiat literasi, kemudian juga sebagai mahasiswa juga, nah kira-kira punya harapan apa sih supaya kepada generasi muda saat ini dan juga kepada anak-anak yang hari ini tingkat literasinya rendah, bahkan pemerintah juga dalam kurikulum Merdeka sekarang itu, karena saya salah ngajar di salah satu sekolah juga kan, itu yang menjadi poin utama adalah literasi. Siswa dituntut untuk banyak baca, literasi, kemudian dan numerasi. Ada namanya asesmen kompetensi minimum. Itu soal-soalnya meskipun pelajarannya matematika itu harus ada bacaannya. Ada bacaannya. Karena untuk meningkatkan nilai literasi itu sendiri, harapan dari Mbak Intan itu apa untuk ke depan? Harapannya dengan adanya Lebak Aksara ini ya, untuk khususnya di Desa Karangwangi sendiri, bisa menumbuhkanlah minat baca dari anak-anak, walaupun dari mulai usia dini sampai akhirnya dia tumbuh dewasa gitu. Mereka akan memiliki rasa suka dengan buku gitu. Ketika sudah cinta dengan buku, maka bisa dipastikanlah dia akan melakukan kegiatan dengan sesuka hatinya gitu. Bukan cuma baca aja, tapi dia juga akan mendalami buku tersebut. Kan gitu. Ada pepatah dulu kan, buku adalah jendela dunia katanya. Gitu kan. Iya. Berarti dengan membaca buku bisa membuka pikiran lah. Membuka pikiran. Iya. Bisa jelajah walaupun harus ke Australia, tapi dia udah baca kan, minimal udah tahu lah ya di Australia ada apa aja gitu. Nah, kemudian pesan buat para pemirsa. Pesannya ya minimal sehari baca buku lah, apapun itu bukunya. Biasanya dimulai dari buku yang disuka dulu. Dari mulai novel dulu nih, kalau udah suka novel nanti dia akan ada terpancing gitu untuk membaca buku-buku yang lain juga. Gitu. Biasanya dimulai dari yang dia suka dulu. Oke, Mbak Intan, terima kasih atas waktunya ya, karena saya udah diperbolehkan untuk main ke Lebak Aksara. Nanti kapan-kapan saya bolehlah untuk
mau baca buku di sini Boleh banget. gitu ya. Iya. Karena buka 24 jam ya. Iya, buka 24 jam. 24 jam. Nanti kalau nggak bulan puasa boleh kita sambil ngopi-ngopi Iya, gitu ya. siap, boleh. Baik. Terima kasih Mbak Intan. Iya, atas terima kasih waktunya. kembali atas waktunya Oke. juga sudah berkunjung ke Lebak Aksara. Siap. Oke teman-teman, mungkin itu perjumpaan kita dengan Mbak Intan sebagai founder Rumah Baca Lebak Aksara. Semoga tayangan ini bisa teman-teman manfaatkan dan bisa menumbuhkan minat untuk membaca, minat untuk menjadi seorang literasi supaya membuka wawasan dan pemikiran teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.